Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti PJJ hari ini. Berjumpa lagi dengan Pak Denny dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini kita akan masuk ke materi teks ulasan sesi kedua yang meliputi kaidah kebahasaan dan bagaimana cara menyusun teks ulasan. Disimak dengan baik ya. Sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan dulu kompetensi dasar. Yang pertama, 3.12.3 menentukan unsur kebahasaan teks ulasan yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Lalu, yang kedua, 4.12.1 menulis tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dengan tepat. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran teks ulasan diharapkan siswa mampu menentukan unsur kebahasaan teks ulasan yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Lalu, yang kedua, 4.12.1, siswa diharapkan mampu menulis tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dengan tepat. Itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran teks ulasan. Baik anak-anak, hari ini kita langsung saja ke materi teks ulasan yang akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan menyusun teks ulasan. Penasaran? Mari kita perhatikan dengan baik. Materi teks ulasan subbab kedua itu membahas tentang kaidah kebahasaan yang meliputi A. Menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Nah, untuk contohnya, mari kita perhatikan. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar. Kata bahwa itu merupakan bagian dari konjungsi penerang. Berikutnya, poin B, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Nah, untuk contohnya, mari kita lihat bersama. Contohnya, kemudian ia mencari Anwar. Nah, kata kemudian itu bagian dari konjungsi temporal. Poin C, menggunakan konjungsi penyebaban. Contoh, karena, oleh sebab itu. Contohnya, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Nah, itu bagian dari contoh konjungsi penyebaban, di mana di situ ada kata karena. Berikutnya, poin D, yaitu menggunakan ungkapan saran atau rekomendasi, seperti kata hendaknya, jangan, dan harus. Mari kita lihat contohnya. Jangan sampai salah pergaulan, hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari agama. Nah, kata jangan dari contoh di atas itu merupakan bagian dari konjungsi ungkapan saran atau rekomendasi. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menyusun teks ulasan, terutama langkah-langkahnya ya. Tolong diperhatikan. Yang pertama, poin A, mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan buku. Jika perlu, harga buku. Ini contoh yang diulasnya adalah buku ya. Lalu poin B adalah mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku atau karya lainnya. Itu perlu ya. Poin C yaitu menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Pastinya kamu akan bisa ya yang mana yang baik dan mana yang kurang baik. Lalu yang poin D adalah
merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Artinya, ketika kalian sudah membaca buku dari awal sampai akhir, tentu kalian akan bisa merumuskan bagian dari kesimpulan atau kesan-kesan yang ada di buku tersebut, terlepas dari kesannya itu negatif ataupun positif. Poin E yaitu membuat saran-saran untuk pembaca. Artinya, ketika si pembaca ini sudah tahu tentang informasi dari buku teks ulasannya, tentu pembaca ini akan mempertimbangkan atau memutuskan membeli atau tidaknya buku tersebut. Nah, itulah materi teks ulasan yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan materi kaidah kebahasaan dan bagaimana cara menyusun teks ulasan, terutama langkah-langkahnya, itu bisa kalian pahami dengan baik dan tentunya kalian akan bisa mempraktikkannya sendiri dalam membuat teks ulasan karya yang lainnya. Setelah kalian melihat dan menyimak pemaparan apa yang tadi Bapak sampaikan, nah sekarang Bapak sudah mempersiapkan satu karya yang bisa kalian ulas. Tolong dilihat dan disimak dengan baik. Mari kita apresiasi pembaca puisi yang bernama Situmoran Ribka Helena. Selamat menyaksikan. Sajak Raja Wali W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa merubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh Raja Wali, tujuh cakrawala, dan tujuh pengembara. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang bumi. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa, mengelola hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya dapat melihat mata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka!
Setelah kalian apresiasi pembaca puisi tadi, tentu kalian punya komentar bukan? Nah, terlepas dari komentarnya itu baik ataupun tidak baik. Untuk itu, silakan kalian buat teks ulasan secara rinci dan tepat dari hasil apresiasi pembaca puisi yang sudah kalian lihat ataupun kalian dengarkan. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan ada guna dan manfaat, dan tentunya yang paling penting adalah kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sebagai ungkapan penutup di akhir pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam literasi, salam satu frekuensi.